Salam para bakta yang terkasih, kembali lagi bersama saya, Bhavna, yang akan menemani Anda di bagian terakhir dari episode ke-8 ini. Pada episode sebelumnya, kita telah mendengarkan cerita-cerita yang mengajari kita bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, kapanpun dan dimanapun juga. Yang perlu kita lakukan hanyalah untuk mengingat dan memanggil Beliau dengan keyakinan penuh, dan Ia akan hadir di saat itu juga. Sekarang, mari kita simak bersama sebuah video interview dari Dr. Wayan, seorang bakta sai yang telah merasakan kehadiran suami di Palu dalam segmen Hati ke Hati. Selamat datang kembali di acara kami, interview dengan Brother Wayan. Brother Wayan adalah bakta sai yang domisili di Palu. Beliau juga Dr. Wayan. Dan sharing hari ini sangat inspiratif karena Bro Wayan punya experience dengan Baba waktu kejadian di Palu. Mungkin kita langsung ke Bro Wayan. Karena Bro Wayan. Oke. Bro, saya dengar banyak cerita dari Jakarta sudah sampai kabar burung bahwa Bro kemarin ada situasi di sini di mana Bro menjalankan tugas di rumah sakit. Ya, mungkin Bro bisa cerita sedikit apa yang terjadi dari pertama ya. Sebelum saya pemirsa sekalian, seperti disampaikan Bro Viji tadi, saya kebetulan bertugas di Palu sebagai dokter spesialis urologi yang menangani bedah ginjal dan saluran kencing. Memang pada waktu kejadian saya sedang melakukan operasi untuk pengangkatan batu ginjal seorang pasien. Di tengah-tengah operasi saya lakukan pembuangan batu ginjalnya, sudah selesai. Langkah setelah itu adalah menjahit, menutup. Tapi sebelum kita tutup lukanya, keburu gempanya datang. Di situ adalah awal pertama saya merasa bahwa hidup saya betul-betul dibimbing oleh Begawan. Kenapa saya sedang dibimbing oleh Begawan? Jika saya membuat keputusan yang salah pada waktu itu dengan cara yang lain melakukan tindakan pembenahan, jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa untuk membuka ginjal, mengambil batu itu ada dua teknik. Teknik yang pertama adalah kita pegang dulu pembuluh darahnya yang besar supaya nanti pada saat membuka ginjalnya jangan terlalu berdarah. Atau jika ada kesulitan tertentu kita tidak memungkinkan memegang pembuluh darahnya, maka langsung kita buka di ginjalnya kemudian kita keluarkan batunya. Pada waktu itu sebetulnya secara teknik sangat memungkinkan bagi saya untuk tidak usah memegang pembuluh darahnya. Tetapi entah karena apa, mungkin itulah miracle-nya Baba, tuntunan Baba, saya menjepit pembuluh darah terlebih dahulu. Seandainya tidak saya jepit dahulu, maka pada saat kejadian gempa pasti saya tinggalkan pasien itu dengan banyak perdarahan. Tapi Baba menuntun dengan keputusan yang tepat, sehingga pasien itu walaupun harus kita tinggalkan pada saat gempa, jadi kita tidak mungkin memikirkan orang lain. Memang pada saat itu prinsip saya pada waktu itu dengan teman-teman juga, kita mesti dulu yang safe, aman dulu kita, baru nanti kita akan bisa menolong orang lain. Jadi pada waktu gempa terjadi, saya tertimpa oleh meja operasi dengan pasien juga jatuh. Kita berlari keluar karena takut mesin oksigen dan ininya akan meledak di dalam karena sudah terlepas dari tempatnya. Kita keluar, kemudian selang 2 menit kemudian kita kembali lagi untuk mengambil pasien itu. Ketika mengambil pasien ini, kita terus digoyang oleh gempa. Ini memang uji nyali buat kita. Kebetulan kami di rumah sakit tentara, di situ banyak tentara yang membantu, jadi ini bersinergi memberikan kekuatan keyakinan pada kami bahwa ini pasti bisa kita lakukan. Kita keluar, kita bawa pasien itu ke tempat di lapangan parkir rumah sakit tentara. Dengan kondisi listrik yang mati, gelap, ya, kita hanya mengandalkan lampu dari senter HP. Kita lanjutkan operasi di bawah pohon itu, di bawah pohon di pelataran parkir. Ini sebetulnya oleh beberapa kolega saya
urolog di Indonesia, saya dianggap very crazy. Karena dalam kondisi begitu masih memutuskan untuk melakukan tindakan dengan alasan mereka, kita tahu bahwa ada risiko tsunami yang akan datang. Tapi bagi saya, hikmah pertama yang saya dapat adalah saya diselamatkan oleh Bapak. Kalau Bapak tidak selamatkan saya, sangat tidak mungkin. Kalau saja kamar operasi itu jatuh, sudah berhenti ceritanya. Disitulah rahmat Bapak yang pertama. Maaf. Saya jadikan ini sebagai dasar bahwa saya harus bertindak. Saya selalu ingin sekali bernyanyi dalam hati setiap saat dalam pekerjaan saya. Bapak jangan biarkan saya sombong dengan pekerjaan saya. Biarkan tangan-tangan saya menjadi muralimu untuk menyambung segala kasih sayangmu. Dan pada saat itulah saya betul-betul melihat inilah kesempatan saya untuk betul-betul berbuat setelah diberikan rahmat oleh Bapak. Kita mulai lihat pasien korban gempa datang satu persatu. Belum selesaikan tindakan operasi saya untuk pasien saya, korban sudah mulai berdatangan. Luka di tangan, luka di kaki, luka di perut sembarang. Ada yang patah kakinya, ada yang ternyata sudah berupa jenazah diletakkan di lapangan parkir. Itu semua yang harus kondisi yang saya hadapi. Bahkan saya bergurau dengan seorang perawat yang kebetulan juga bakta. Saya bilang, bro, hanya dua kemungkinan kenapa kita di sini. Satu, kita terlalu banyak dosa sehingga kita harus menebus karma kita dengan cara ini. Tapi yang kedua, mungkin juga mudah-mudahan yang betul adalah kita lagi dipercaya sama Bapak sehingga kita tidak dikirim ke Tolai untuk camp. Kita harus di sini. Dengan asumsi itu saya tanya ke perawat yang dampingi saya, jadi bagaimana, kita akan teruskan ini atau kita selamatkan diri kita saja ya, karena dia juga pada dasarnya ada benih kasih di hatinya, dia putuskan untuk kita teruskan di sini. Betul-betul pada malam itu saya hanya 2 orang dokter di sana, saya sendiri dan kepala rumah sakit yang mulai sibuk dengan urusan untuk minta bantuan dari luar, dari Manado, Makassar dan sebagainya. Jadi betul-betul semalam itu hanya sendiri dengan korban yang begitu banyak di pelataran parkir rumah sakit. Yang paling menguji kepasrahan kita adalah ketika kita tengah-tengah melakukan penjahitan, anak saya belum saya dapat bersama-sama saya, kemudian ada kabar air di laut mulai naik. Jadi kita harus membuat decision yang berat lagi, tetapi harus dibuat. Ya. Dengan segala keyakinan, saya tetap tidak lari. Saya bertahan di situ. Saya ajak Bram, kita selamatkan diri. Kita lihat di atas UGD itu ada gedung lantai 2. Kita mendekat ke sana. Seandainya air naik, hanya itu harapan kita satu-satunya. Kita naik lewat UGD. Mereka dengan segala ketakutan, bagaimana kalau digoyang lagi ya, tinggal saya pilih, kamu mau mati kena tsunami atau kena gempa jatuh lagi. Yang terbaik adalah yang bisa kita lakukan. Dengan keyakinan, pasti kita bisa kerjakan. Dengan keyakinan itu kita tetap bertahan di sana sampai pagi ya. Kira-kira subuh saya sudah melihat kondisi bahwa sisa tenaga medis di rumah sakit itu mungkin hanya 7 orang, 6 orang perawat dengan saya, dengan kebetulan ada asisten saya baru datang menyusul, asisten urologi yang tadinya bersama saya, kita kerja bersama di situ. Kami semua mulai dalam kondisi kelaparan, lapar, haus, lelah, mengantuk, sudah mulai menyiksa kita. Dengan kondisi seperti itu, saya sempat melihat sepotong kue yang bisa kita makan. Saya bagikan juga ke anak saya, yang saya tidak tahu ternyata kue ini juga punya cerita yang panjang, bahwa begitu sigapnya saudara kita Bram yang juga jadi paramedis kita yang seorang bakta, beliau sudah memikirkan, ternyata beliau sempat koordinasi dengan Bro Usli, dengan Bro Usman untuk melakukan sewa, memikirkan kami yang sedang kelelahan. Itulah kue pertama. Kue pertama yang betul-betul diberikan dengan rasa kasih, yang membuat kami di sana bisa bertahan paling tidak sampai pagi. Saya betul-betul terharu setelah tahu ternyata kue itu bukan sembarang kue. Ternyata itu adalah hasil pemikiran Bram yang koordinasi secepatnya dengan Bro Usli, dengan Bro Usman, melakukan sewa apapun yang bisa dia berikan.
Dan pilihan yang sangat tepat saya kira pada waktu itu, bahwa dia harus memikirkan tenaga medis yang bekerja. Karena pada waktu jika tenaga medisnya tidak dipikirkan, mereka chaos, mereka tidak bisa bekerja, maka saya tidak bisa membayangkan apa nasib pasien yang begitu banyak di pelataran parkir. Hikmah yang kemudian saya tarik dari kejadian ini adalah bahwa untuk kita bisa yakin kepada Baba, sering kita diberikan miracle. Bagi saya tidak perlu miracle yang besar. Semua apa yang terjadi selama kejadian gempa itu betul-betul adalah miracle. Sangat banyak kejadian. Saya dengan Bro Usli, saya dengan Bro Usman betul-betul mengalami miracle yang sangat sederhana, tapi terjadi begitu sempurna. Salah satu contoh yang paling melekat di pikiran saya, membuat saya merinding sampai sekarang setiap kali mengingatnya adalah ini sebuah kisah yang betul-betul unik. Pada waktu malam, setelah 2 hari saya di rumah sakit tentara, saya putuskan untuk keluar dari rumah sakit. Kenapa? Karena saya merasa sudah tidak terlalu diperlukan di situ. Yang lebih perlu adalah dokter bedah dan dokter bedah tulang. Saya sebagai urologi, kalau mereka sudah ada, mereka punya tempat yang lebih baik, tempat yang lebih tepat untuk bekerja. Saya memikirkan teman-teman untuk konsumsinya mereka besok. Apa yang akan mereka makan besok kalau tidak ada yang mengurus. Relawan-relawan yang datang pun belum tentu mereka langsung siap dengan makanan. Ini yang mengilhami saya, Bro Usli dan Bro Usman untuk kemudian segera membentuk dapur umum. Kita di center dengan kekuatan yang sedikit, kita kumpulkan semua dengan anak-anak. Miracle yang terjadi adalah malam hari kami harus gelap-gelapan di center karena punya genset satu-satunya, tapi bensinnya kurang. Ada satu kejadian di hari ketiga, Bro Usman kembali ke tempat tambangnya, tambang batu, pulang ke sana menemukan baterai aki. Beliau tidak pernah terpikir sama sekali untuk apa ini saya bawa, tapi saya akan bawa di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Bro Ketut Sudibyo, bakta kita di sini juga, di rumah menemukan lampu yang dia tahu bahwa itu harus menyala dengan aki, tapi dia tidak punya aki. Tanpa dasar keyakinan apapun, saya akan bawa. Dan pemirsa bisa tebak apa yang terjadi. Miracle yang begitu sempurna. Mereka ketemu di center tanpa cerita yang dikarang. Sangat sederhana. Malam yang gelap, Baba tuntun dengan lampu yang datangnya dari tempat berbeda, yang beliau terangi pikiran 2 orang bakta dan tempat yang berbeda, dan ditemukan di center. Itu miracle kecil yang membuat saya betul-betul merinding. Masih banyak miracle yang terjadi. Bahkan salah satu yang membuat saya tidak habis pikir, Bro Usman dengan Bro Usli pada waktu yang akan mengkoordinir kita di Palu hendak melakukan sewa, kaget karena tidak ada uang cash. Apa yang terjadi dengan saya? Istri saya selalu biasanya menyerahkan uang ke bank. Apa yang kita punya di rumah itu selalu di awal, paling melambat pertengahan bulan itu sudah di-store ke bank. Tapi bulan itu tidak ada dia storekan. Inilah yang saya ingat pada waktu kejadian. Saya harus ada uang cash. Saya tidak berpikir kenapa saya harus pegang uang banyak-banyak. Di tas itu ada puluhan juta uang. Saya tarik dari tempat di rumah yang sudah almarinya berjumpalitan ke sana kemari. Saya berusaha cari, saya dapat tas itu, saya bawa. Saya tidak mengerti untuk apa ini saya bawa. Belum ada bayangan apapun. Ketika saya bertemu Bro Usman dengan Bro Usli, beliau sampaikan ke saya, "Bro, kita nak sewa, tapi kita tidak punya uang cash." Hampir menangis. Hampir menangis. Begitu sempurnanya. Kalau saya hanya sendiri membawa uang itu, saya nggak akan pernah tahu apa yang bisa saya lakukan. Ya, dengan uang sebanyak itu, kondisi tapi tempat belanja tidak ada, ini tidak ada, apa yang bisa kita lakukan? Tidak terpikir. Dan yang membuat saya terenyuh, saya datang ke center itu sebetulnya tadinya tidak ada niat untuk begitu terkoordinirnya melakukan sewa ini. Saya hanya bilang sama anak saya, "Nak, Bapak mau ke belet kencing, tapi tidak ada tempat yang aman Bapak rasa. Mungkin kita bisa ke center." Dan betul-betul disitulah saya ditemukan dengan Bro Usli, dengan Bro Usman. Dengan uang yang saya bawa,
Dengan kesulitan yang beliau rasa, semuanya bertemu di center ini. Mari kita mulai. Dengan uang puluhan juta yang sudah ada, dengan kemauan yang besar, dengan niat yang tulus dari Bro Bram untuk melakukan sewa secepatnya, kita berusaha mengumpulkan bahan yang ada di center. Saya sendiri sudah tidak terlalu memikirkan rumah sakit, ya, karena sudah banyak relawan yang datang, relawan medis yang datang ke rumah sakit. Saya justru lebih terfokus bagaimana memikirkan orang-orang di luar sana kehausan, kelaparan, bahkan risiko kehujanan di hari kedua karena hari mulai gelap. Kita segera berkoordinasi dengan Bro Usli, Bro Usman, apa yang bisa kita lakukan. Miracle kembali terjadi. Teman yang sama sekali tidak pernah kontak dengan kita di center ini, tiba-tiba datang menelpon. Bro, apa yang bisa saya bantu? Saya tanya balik, apa yang Bro punya? Saya punya beras 1,5 ton. Betul-betul nyambung ceritanya semua. Kemudian air mulai kita datangkan, ya. Itu pun datangnya juga benar-benar dengan sesuatu yang tidak berpikir sebelumnya. 800 dos aqua botol, itu enggak, aqua gelas, tidak masuk akal buat saya. Tapi tiba-tiba datang ke center. Dengan inilah saya akhirnya berprinsip bahwa untuk memperkuat keyakinan kita tidak perlu miracle yang besar sekali. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah miracle, itu jauh lebih menyentuh hati kita. Semakin yakin bahwa step demi step bahkan hidup kita itu sebenarnya dituntun oleh Begawan. Ya, sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan, ya, miracle beliau termasuk terhadap anak-anak kami, ya, anak saya, terhadap istri saya yang ada jauh dari saya pada saat itu. Semua saya rasa adalah tuntunan Begawan. Dengan keyakinan inilah saya berharap bahwa apa yang kita lakukan di Palu betul-betul bukan untuk diri kita, semata-mata bukan untuk membesarkan kita bahwa kita ini hebat bisa melakukan ini melakukan itu, tapi justru ini adalah wahana untuk kita merasa bahwa kita begitu kecil, begitu tidak ada artinya. Apa yang harus kita sombongkan? Dalam hitungan menit beliau bisa ambil semuanya. Tapi dalam kondisi seperti itu, kalau kita punya keyakinan, maka yakin dan percayalah, Bapak akan selalu tuntun, Bapak akan selalu dampingi kita. Mungkin Bro Fiji juga sudah wawancara pengalaman kita, seorang adik yang lagi di mall dan sebagainya, betul-betul miracle Bapak. Bahkan mungkin anak ini melihat langsung Bapak karena dia panggil Bapak saat dia sudah tenggelam di dalam air. Ini semua adalah miracle. Saya kira apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan di Palu tidak hebat. Yang hebat adalah kasih Begawan. Beliau rangkai dengan begitu sempurna. Bro Usli selamat dari tsunami, dari gempa. Bro Usman dikejar oleh air naik ke gunung juga selamat. Itu semua adalah kisah yang sangat sempurna dari kebesaran beliau, membimbing kita, menyelamatkan kita, supaya ke depan kesempatan ini kita gunakan selalu untuk mempertebal keyakinan ke Baba, untuk selalu bersedia meringankan tangan untuk orang lain. Karena saya sendiri mengalami betapa orang-orang itu di hari pertama siang hari menangis untuk menerima hanya segelas aqua, menerima sebungkus nasi dari kita. Mereka betul-betul bersyukur. Quality sewa kadang tidak menuntut sesuatu yang besar, tapi di saat timing yang tepat, diberikan di waktu yang tepat, ini akan memberikan sentuhan yang luar biasa. Kita betul-betul alami ini dari titik pada saat kejadian. Mudah-mudahan ke depan kita selalu ditingkatkan keyakinan pada Begawan dan berusaha untuk selalu bersatu, meningkatkan sewa dan sewa lagi kepada sesama, walaupun tidak harus, kita tidak menginginkan juga bro harus musibah terus. Ada banyak ladang pengabdian kita di pekerjaan kita masing-masing yang harus kita lakukan. Tetap kita mintakan suluh dan tuntunan dari Begawan. Dengan begitu yakin saja bahwa hidup kita pelan-pelan akan berubah.
kita mengklaim bahwa kita murid Bapa, tapi belum tentu Bapa menganggap kita adalah muridnya. Maka yang ada adalah kita yang harus terus berusaha menjadi murid beliau. Apapun yang beliau ajarkan, apapun yang beliau sarankan, itulah yang harus kita lakukan. Mungkin begitu, Bro. Thank you, Bro. Dari cerita Bro Wayan, kita bisa lihat bahwa hidup kita ini ibarat satu film dan hanya ada satu sutradara. Kalau kita pegang tangan sutradara, perjalanan kita pasti aman karena hanya dia yang tahu cerita kehidupan kita. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Jai Sai. Yes, I love. Video yang sangat mengharukan. Terima kasih suami atas segala rahmat dan karuniamu. Sudah waktunya untuk segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kelas bajan. Suami pernah mengatakan bahwa menyanyikan bajan adalah salah satu cara sederhana yang bisa kita lakukan dan dapat memperkuat hubungan kita dengannya. Langsung saja kita mulai kelas bajan minggu ini bersama Sister Navitri. Salam para pendengar media saya yang terkasih, dan berjumpa lagi dengan saya Navitri di kelas bajan minggu ini. Minggu ini adalah minggu yang sangat spesial, di mana kita semua akan belajar satu bajan istimewa yang mengutarakan kasih sayang kita kepada suami tercinta. Dan tentu saja, bajan ini adalah bajan yang sangat familiar oleh kita semua, yaitu bajan Humko Tumse Pyar Kitna. Disusun dari 3 bahasa Hindi, Inggris, dan Telugu. Bajan ini adalah sebuah rangkaian bunga kasih sayang yang diciptakan dan dipersembahkan pertama kali oleh para murid Bhagawan. Sebelum kita mengetahui arti dari bajan yang indah ini, mari kita mempelajari bersama cara membaca lirik demi liriknya. Humko tumse pyar kitna, sai tum hi जानते, दिलों की धड़कन तुम हो साई, तुम हमारे प्राण हो, हमको तुमसे प्यार है. We love you, dearest Lord. We love you. నీవు లేని మా జీవనం, నీరు లేని చేప వేదనం, నీ సన్నిధి మాకు పెన్నిధి, నీరు చూపే ప్రాణ సమానం, నీకు మాకు ఒకే బంధము, ఆదియే ప్రేమ బంధము. Sekarang, mari kita lanjut untuk mempelajari aspek yang sangat penting di lagu ini, yaitu bhava atau penghayatan. Bhava merupakan suatu koneksi batin antara kita kepada Bhagawan, di mana kita bernyanyi dengan sepenuh hati, mengungkapkan segala macam perasaan yang kita rasakan kepada beliau yang menempati hati kita ini. Bhajan Humko Tumse ini mempunyai kisah yang sangat indah. Kisah di mana para murid Bhagawan yang pada saat itu merasakan bahwa suami menjauh dari mereka, tidak memberikan mereka darshan. Bahkan suami terlihat marah kepada mereka. Ini terjadi hingga berbulan-bulan. Inilah salah satu hal yang sering dilakukan suami, salah satu permainan ilahinya. Suami melakukan hal seperti ini hanyalah untuk kebaikan mereka sendiri. Tetapi hal ini membuat para murid sangatlah sedih, sehingga mereka mempunyai suatu inisiatif. Di mana inisiatif ini sendiri datang dari kehendak suami yang menginginkan para muridnya untuk mengekspresikan cinta mereka kepadanya dengan menciptakan sebuah bhajan yang dapat mengungkapkan perasaan para murid kepada suami. Bhajan
yang merupakan sebuah doa dari hati mereka yang paling dalam. Bhajan yang gemanya menyentuh hati para bhakta sehingga mereka pun dapat memahami betapa para murid mengasihi Swami dengan segenap jiwa dan raga mereka. Swami membimbing hati nurani mereka untuk menciptakan bhajan ini melalui suara hati, sehingga para murid percaya bahwa bhajan ini hanyalah dari Swami dan untuk Swami. Dengan hanya beberapa hari dan segala macam rintangan yang mereka lalui, tibalah Guru Purnima, di mana para murid Bhagavan menyanyikan bhajan ini dengan bhava yang amatlah besar. Sekarang, mari kita mempelajari arti dari bhajan ini. Sai, hanya Engkaulah orang yang mengetahui betapa besar cinta kasih kami padamu. Engkau adalah irama nafas kami. Engkau juga adalah hidup kami, Swami. Kami menyayangimu, Sai. Kami menyayangimu. Hidup kita tanpamu adalah hidup bagaikan ikan yang tanpa air. Kedekatan denganmu adalah kekayaan yang besar bagi kami. Satu pandangan sekilas darimu, seindah kehidupan itu sendiri. Swami, hanya ada satu ikatan antara Engkau dan kami, yaitu adalah ikatan cinta kasih. Para pendengar yang terkasih, sebelum lagu ini diputarkan, saya ingin Anda memejamkan mata dan bayangkan betapa besar rasa rindu Anda kepada Swami kita tercinta selagi mendengarkan bhajan Humko Tumse ini yang dinyanyikan oleh Brother Ravi Kumar di Prashanti Nilayam. सुन लो हमको तुमसे प्यार कितना, हमको तुमसे प्यार कितना, साई तुम ही जानते, साई तुम ही जानते, दिलों की धड़कन तुम हो साई, दिलों की धड़कन तुम हो साई, तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे प्राण हो, हमको तुमसे प्यार है, we love you, dearest Lord, we love you, we love you, dearest Lord, we love you. నీవు లేని మా జీవనం, నీరు లేని చేపవేదనం, నీ సన్నిధే మాకు పెన్నిధి, మీదు చూపే ప్రాణ సమానం, మీకు మాకు ఒకే బంధము, అదియే ప్రేమ బంధము. हमको तुमसे प्यार कितना, हमको तुमसे प्यार कितना, साई तुम ही जानते, साई तुम ही जानते, दिलों की धड़कन तुम हो साई, दिलों की धड़कन तुम हो साई, तुम हमारे प्राण हो, तुम हमारे
हमको तुमसे प्यार है। We love you, dearest Lord, we love you. We love you, dearest Lord, we love you. We love you. We love you. Sebelum kita mengakhiri kelas bacaan minggu ini, kita akan melihat sebuah video yang indah yang dapat menunjukkan seberapa besar arti lagu ini untuk suami. भगवान blesses all of you. అందరూ చేరి ఒక పాట మేర Bhagwan wants all students to sing together in chorus. వన్ సాంగ్ Once. కడుపు నిండింది ఈ పాటల వల్ల. Bhagwan's appetite, hunger is fully satiated with this melodious singing. Apakah Anda memperhatikan bagaimana suami menjadi sangat emosional pada saat ia mendengarkan bacaan ini? Ini menunjukkan seberapa besar cinta kasih suami terhadap anak-anaknya. Mari kita akhiri kelas bacaan ini dengan sebuah doa. Semoga kita semua dapat terus melakukan segala aktivitas untuk Bhagwan kita yang tercinta, sehingga ia dapat terus melimpahi rahmat dan kasih kepada kita semua. Saya harap para pendengar dapat menikmati kelas bacaan hari ini, dan semoga ikatan cinta kasih kita kepada suami akan semakin erat. Sekian dari saya, dan sampai berjumpa kembali di episode minggu depan. Cie Sairam. Tidak terasa sudah 3 minggu kita membahas topik hubungan ilahi. Hubungan antara kita dengan suami seperti hubungan handphone dengan wifi.
Wi-Fi itu adalah bagaikan suami yang selalu ada, dan kita bagaikan handphone. Agar handphone terus terhubung dengan Wi-Fi, kita harus memasukkan password. Dan dalam hal ini, password yang dibutuhkan untuk menghubungkan kita dengan suami adalah keyakinan penuh bahwa ia selalu ada. Terkadang, koneksi Wi-Fi dengan handphone menjadi lemah atau hilang. Sama seperti kita yang terkadang tidak dapat merasakan kehadiran suami. Yang perlu kita lakukan untuk mempunyai sinyal yang kuat adalah untuk selalu mengingat beliau dan mempersembahkan segala aktivitas kita kepadanya. Menyanyikan kidung suci, membaca buku-buku sai, menolong sesama, dan melakukan ajaran-ajarannya di kehidupan kita sehari-hari, membantu untuk membuat sinyal koneksi kita tetap terhubung. Eits, jangan lupa, untuk memastikan sinyal full terus, kita juga harus mengheningkan pikiran kita dari aktivitas duniawi dan memusatkan pikiran kita kepada suami kita tercinta. Suami hanya meminta 11 detik, tidak kurang, tidak lebih. Semoga kita semua selalu terhubung dengan suami. Kita sudah sampai pada akhir dari Kamis Bersama Sai pada bulan Januari yang indah ini. Ingatlah, suami selalu mencintai kita. Sampai jumpa, Jai Sai Ram.